warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ariska dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menerapkan jaga jarak. Dan juga jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengapresiasi sastra dan budaya dengan menyanyikan lagu Mocopat berjudul Dandang Gulo. Dan kita akan menyanyikan bersama-sama. Ibu akan memutarkan musiknya ya. Utamane wong tinitah urip ten bisa karyana ing manah marang sapadha padane pepadane tumuwuh angakehna panggawe becik luwes manis ing basa basuki ing tembung bungah kang padha myarsa gegulangan ing siang pantara ratri cetanen ing wardaya. Nah, kita sudah menyanyikan dan sekarang kita akan masuki pembelajaran pada video kali ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai buku non-fiksi dan sekarang kita akan belajar mengenai buku fiksi. Ibu akan menjelaskan menggunakan PowerPoint, nanti anak-anak menyimak dengan baik ya. Semangat! Oke, langsung saja kita mulai buku fiksi. Memahami buku fiksi. Menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi penulis. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Dalam pembuatan buku fiksi, pengarang tidak selalu membutuhkan pengamatan dan tidak perlu mempertanggungjawabkan kebenarannya. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk ke dalam cerita itu dengan berbagai gaya bahasa. Ada dua jenis penggolongan dalam buku fiksi. Yang pertama, yaitu fiksi imajinatif, adalah fiksi yang benar-benar dari hasil imajinatif atau khayalan pengarang. Contohnya dalam novel Twilight Saga, karya Stephenie Meyer. Yang kedua, fiksi ilmiah, karya sastra yang dikarang dengan sentuhan analisis ilmiah. Dalam karangan tersebut ada beberapa hal yang memang benar-benar ada di dunia nyata. Contohnya, novel Gajah Mada karya Langit Kresna Hadi. Kemudian ada novel-novel karangan dari Dan Brown dan karya lainnya. Ciri-ciri fiksi, yaitu yang pertama, fiksi artinya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga,
Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan arti yang sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi itu memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Yang ketujuh, karya fiksi selalu multi-interpretable. Artinya, setiap pembaca, pendengar, pemirsa memiliki tafsiran masing-masing pada karya tersebut. Kemudian, jenis fiksi dalam karya sastra itu ada satu. Yang pertama ada novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa berbentuk cerita tertulis dan naratif. Kata novel berasal dari bahasa Italia novelia yang berarti sebuah kisah sepotong berita. Nah, novel lebih panjang daripada cerita pendek. Kurang lebih terdiri dari 40.000 kata. Ceritanya lebih kompleks dari cerpen dan tidak dibatasi keterbatasannya. Kemudian contohnya bisa novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Dilan, karya P.D. Baik, terus masih banyak lagi. Yang kedua, ada roman. Roman yaitu bagian dari karya sastra yang memiliki bentuk prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Alur cerita roman lebih kompleks dan jumlah pemeran atau tokoh cerita juga lebih banyak dibanding novel yang lain. Contohnya, Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Seperti itu. Yang ketiga ada cerita pendek atau cerpen. Merupakan salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dengan singkat, jelas, dan langsung pada inti cerita. Dengan kata lain, cerita yang disajikan tidak menggunakan basa-basi yang terlalu banyak, tetapi langsung membahas ke pokok ceritanya. Langsung ke tulisannya seperti itu. Contohnya, cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumaira Adhijarma. Kemudian yang keempat ada antologi atau kumpulan, merupakan sebuah kumpulan karya sastra. Nah, awal definisi ini hanya mencakup kumpulan puisi saja yang dicetak dalam satu buku. Kemudian bisa mencetak lagi seperti cerita pendek, novel, prosa, dan lainnya. Antologi dapat juga disebut dengan bunga rampai. Contohnya, buku antologi cerpen FLP Sumatera Barat, terus ada kisah-kisah tak terlupakan sepanjang tahun. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kelima ada komik. Komik adalah gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Nah, komik itu bisa dibuat dalam satu kotak atau lebih. Bisa disebut dengan komik strip. Ada juga dibuat bersambung dalam banyak kotak, kemudian dibukukan. Terus, didefinisikan secara sederhana, komik itu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Contohnya ada komik Doraemon gitu. Kemudian cergam. Cergam adalah singkatan dari cerita bergambar yang dicetuskan oleh seorang komikus Medan bernama Zamnuddin sekitar tahun 1970. Nah, cergam ini biasanya dapat ditemui di rubik surat kabar atau majalah. Cergam hampir saja dengan komik. Hanya saja cergam itu menekankan pada ceritanya, kalau komik itu menekankan pada gambarnya. Seperti itu. Contohnya cergam adalah Si Juki karya Faza Meong. Kemudian selanjutnya ada novelet. Novelet itu karya sastra dalam bentuk novel mini. Ceritanya ditulis menggunakan alur yang panjang, tetapi tidak kompleks. Latarnya sedikit, serta penokohannya yang detail juga latar waktu yang sedang. Novelet lebih panjang dari cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Contohnya, The Old Man on the Sea karya Ernest Hemingway. Kemudian, dongeng.
Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikir fiktif dan kisah nyata. Dongeng merupakan karya sastra yang sudah turun-temurun sehingga tidak memiliki nama pengarang. Dongeng penuh dengan pesan moral, mengandung makna hidup, dan mengajarkan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Nah, berarti dongeng itu juga merupakan dunia khayalan dan imajinasi dari pemikiran seseorang yang kemudian diceritakan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Contohnya, dongeng Malin Kundang, kemudian Timun Mas. Seperti itu. Sekarang kita lanjut unsur pembangun fiksi. Nah, unsur pembangun fiksi itu yang pertama ada tema. Sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok cerita dalam cerita tersebut. Masalahnya apa? Seperti itu. Di dalam tema itu tersirat amanat dan tujuan pengarang menulis cerita. Kemudian yang kedua ada penokohan. Bagaimana sifat-sifat tokoh itu digambarkan dalam cerita tersebut oleh pengarang. Yang ketiga ada latar atau setting. Dalam arti luas, latar meliputi aspek ruang, aspek waktu, dan aspek suasana saat kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, aspek ruangnya itu terjadi peristiwa dalam cerita. Kemudian kalau aspek waktu itu meliputi waktu cerita dan waktu penceritaan. Terus, aspek suasana itu suasana sekeliling saat terjadinya peristiwa yang menjadi pengiring atau latar belakang kejadian, seperti itu. Kemudian ada alur cerita. Alur cerita itu jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Ada 3 alur dalam fiksi, yaitu ada alur maju, alur mundur, serta alur kisah balik atau flashback. Nah, hal yang perlu diingat dalam sebuah karya fiksi tidak selalu satu jenis alur yang digunakan. Terkadang penulis sengaja menyampurkan 2 jenis alur dalam ceritanya. Kemudian, sudut pandang. Nah, sudut pandang itu cara atau kedudukan seorang pengarang di dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang orang pertama, sudut orang ketiga, dan sudut pandang. Nah, dari sudut pandang orang pertama, kita mengetahui sudut pandang orang pertama pelaku utama. Terus ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kemudian, yang sudut pandang orang ketiga, kita dapat mengetahui sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat atau sudut pandang orang ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian, majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada amanat. Nah, amanat itu apa? Amanat adalah pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Seperti itu. Lanjut, ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Nah, di dalam latar belakang masyarakat itu ada faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen tersebut. Nah, di dalam latar belakang itu kita mempengaruhi penulis dalam ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada riwayat hidup sang penulis, berisi tentang biografi. Kemudian kondisi psikologis. Nah, itu merupakan mood atau motivasi seseorang penulis ketika menulis cerita. Kemudian, aliran sastra penulis. Setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Bisa mempengaruhi gaya tulisannya, seperti yang ditulis di dalam karya-karyanya tersebut. Kemudian, nilai buku
nilai dalam buku fiksi. Nah, dalam buku fiksi itu ada nilai-nilainya. Ada pesan nilai agama, yaitu hal-hal yang dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerita yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua, nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat tokoh. Kemudian, yang ketiga ada nilai moral, adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Kemudian, nilai budaya adalah nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Nah, ada unsur-unsur kebahasaan cerpen. Nah, itu ada apa saja? Ada majas, ungkapan idiom, paribasa, kosakata, kalimat deskriptif yang menggambarkan suatu suasana dalam cerita. Terus kemudian bahasa yang tidak baku maupun bahasa yang tidak formal. Nah, untuk tugasnya, analisislah gaya bahasa dalam buku fiksi. Nanti anak-anak mencari buku cerita, buku fiksi, terserah mau apa saja boleh. Kemudian dianalisis dalam buku tersebut menggunakan gaya bahasa apa, menggunakan majas apa saja, seperti itu ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai buku non-fiksi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan juga dikirim ke JP kelas. Dan juga untuk absen, jangan lupa di kolom komentar tulis nama kelas dan nomor absen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.